Nostradamus lahir dengan nama Michel de Nostradame pada tanggal yang tidak diketahui pasti, yaitu antara 14 atau 21 Desember 1503 di Prancis. Ia merupakan putra dari Rainiere de Santaremi dan Jaume de Nostradame, seorang pedagang gandum dan notaris keturunan Yahudi yang kemudian pindah menjadi Katolik untuk menghindari penganiayaan selama masa Inkuisisi Spanyol. Di usia 14 tahun, Nostradamus belajar kedokteran di Universitas Avignon. Namun, ia terpaksa berhenti setelah 1 tahun karena wabah pes. Kemampuan meramal Nostradamus diperkirakan muncul pertama kali pada sekitar 1540-an, ketika dalam perjalanannya ke Italia. Saat itu, ia bertemu dengan sekelompok biarawan Fransiskan dan memprediksi bahwa satu di antara mereka akan menjadi paus. Salah satu biarawan yang pernah bertemu Nostradamus tersebut ternyata adalah Felix Peretti yang kemudian menjadi Paus Sixtus V pada 1585. Pada 1550, Nostradamus mulai menulis almanak yang berisi tentang astrologi dan beberapa prediksi akan peristiwa di masa depan. Menghitung semua almanaknya, setidaknya ada 6.338 ramalan yang ia tulis selama ini. Almanak-almanak tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Prancis. Hal itu kemudian mendorong Nostradamus untuk menulis sebuah buku yang berisi 1000 quatrain Prancis, berjudul Les Properties. Namun, takut akan penganiayaan agama, ia menulis quatrains dalam sintaksis Virgilianis, menggunakan kata-kata dari beberapa bahasa yang berbeda, termasuk Yunani, Italia, Latin, dan Provençal. Ramalan Nostradamus yang terbukti akurat diantaranya adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789 hingga 1799, kelahiran dan kejayaan Adolf Hitler bersama Nazi, kematian Raja Henry II, serangan teroris 11 September 2001 di World Trade Center Amerika Serikat, pandemi corona, dan kematian Ratu Elizabeth. Nostradamus predicted Queen Elizabeth would die in 2022. However, an author named Mario Redding published a book in 2005 in which he interpreted Nostradamus's writings to say the Queen would indeed die in 2022. Selain Nostradamus, ada sosok peramal jitu juga yang sangat dihormati dari Nusantara, yakni Jayabaya. Ia merupakan Raja Panjalu atau Kediri yang memerintah pada sekitar tahun 1135 hingga 1157. Jayabaya selama ini banyak dikenali karena ramalannya disebut dengan Jangka Jayabaya. Ramalan-ramalan ini awalnya tertuang dalam bentuk tembang atau kakawin yang ditulis oleh Jayabaya. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling tersohor adalah soal para pemimpin Indonesia. Ramalan Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Notonogoro. Hal tersebut kemudian terbukti saat nama pemimpin Indonesia memiliki akhiran seperti ramalan Jayabaya tersebut. No berarti Soekarno, To berarti Soeharto, dan sebagainya. Ramalan Jayabaya terkait pendudukan Belanda dan Jepang pun terbukti akurat. Raja Jayabaya meramalkan fenomena seks bebas yang kini terbukti juga di masyarakat. Selain itu, dalam kitab Jangka Jayabaya pernah diungkapkan bahwa nanti akan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang akan kehilangan rasa hormat sampai rasa malu. Lagi-lagi ramalan ini terbukti dengan banyaknya perempuan dan laki-laki yang mengumbar aurat dengan dalih ekspresi diri. Lalu ada ramalan pula yang berbunyi, akeh janji ora ditetepi, akeh wong ngelanggar sumpah dewe, yang artinya kurang lebih banyak orang melanggar sumpah jabatan, yang bisa diartikan para pejabat berkhianat, pejabat yang korupsi, dan lain sebagainya. Sangat relate dengan kondisi Indonesia, bukan? Dari pemaparan-pemaparan tentang Nostradamus dan Jayabaya di atas, maka akan timbul pertanyaan, apakah orang-orang terdahulu benar-benar bisa melihat masa depan? Tahukah kalian jawabannya adalah tidak. Kita mulai dengan Jayabaya. Tahukah kalian juga kalau buku ramalan Jayabaya tidak ditulis oleh Jayabaya sendiri? Sebenarnya, Jayabaya tidak pernah meninggalkan catatan ramalan apapun. Buku ramalan Jayabaya ditulis oleh Sunan Giri loh, penonton. Penelusuran atas naskah Jangka Jayabaya cenderung berpangkal pada kitab Musarar yang berasal dari era Sunan Giri. Era tersebut adalah sekitar awal 1600-an Masehi. Artinya, usia ramalan Jayabaya itu lebih muda sekitar 5 abad dari era Maharaja Jayabaya. Jadi, ramalan Jayabaya pernah mengatakan bahwa akan ada bangsa kulit pucat datang dan mencoba menjajah negeri ini. Jika melihat kepada tahun pembuatan bukunya, maka hal itu bukanlah ramalan, tapi memang sudah kejadian karena pertama kali Belanda datang pada tahun 1596.
Buku yang ditulis oleh Sunan Giri yang dipersepsikan sebagai ramalan sebenarnya adalah buku moral. Hanya saja masyarakat dulu sangat kental dengan hal klinik atau sebuah aktivitas mistis. Jadi hal apapun yang ingin disampaikan seperti contohnya moral harus dibumbui dengan hal mistis agar dapat diterima masyarakat zaman dulu. Maka dari itu, buku moral itu semacam diberi judul ramalan agar bisa mendapat tempat di masyarakat. Bukti bahwa ramalan itu adalah buku moral bisa dilihat dari teks itu sendiri seperti jangan umbar aurat dan seks bebas, jangan korupsi, dan lain-lain. Buku moral itu merupakan interpretasi Sunan Giri terkait hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan dan atau memperingatkan tentang kiamat, beliau menyisipkan moralitas di dalamnya. Seperti salah satu contohnya hadis ini, di mana pesan moralnya adalah agar kita selalu melahirkan perbuatan-perbuatan terpuji. Bukan cuma sebagai bahan untuk dicocokkan dengan masa depan. Ramalan-ramalan ini juga dijadikan petunjuk untuk membentuk masa depan itu sendiri. Konon, aneka tindakan kaum pergerakan nasionalisme Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap ramalan Jayabaya. Energi serta inspirasi yang ditransferkan ramalan Jayabaya kepada para pegiat perjuangan kemerdekaan Indonesia memang besar. Dampaknya kurang lebih bisa disamakan dengan kekhalifahan Islam, khususnya Ottoman yang begitu bersemangat menaklukkan Konstantinopel karena dianggap mewujudkan nubuat dari Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah ada orang-orang yang memang berusaha mencocok-cocokkan ramalan itu terhadap kehidupan atau masa sekarang. Lalu kita lanjutkan dengan Nostradamus. Ramalannya merujuk secara samar-samar pada insiden di masa depan yang jauh. Dia juga tidak pernah menyertakan tanggal dalam ramalannya. Yang biasanya kita lihat di buku sekarang ini adalah bentuk interpretasi. Nostradamus paling terkenal karena secara akurat memprediksi kematian Raja Henry II dalam sebuah pertempuran dengan anak muda. And the point of Montgomery's broken lance. Namun beberapa orang mencatat bahwa kuantrin 1.35 dari The Prophecies terkait ramalan sang raja tadi muncul di media cetak untuk pertama kalinya pada tahun 1614, yang mana 55 tahun setelah peristiwa tersebut. Jadi ya memang sudah terjadi peristiwanya lalu dituliskan. Seandainya memang ramalan itu telah dibuat sebelumnya, tentu sang raja akan lebih berhati-hati dalam pertempuran, bukan? Sebenarnya Nostradamus dalam karya-karyanya mengutip ayat-ayat Bible. Dia memodifikasi dengan sedemikian rupa menggunakan bahasa-bahasa lain sehingga begitu metafora dan sulit untuk dideteksi sumber kutipannya. Pada akhirnya interpretasi orang-orang lah yang berusaha menghubung-hubungkan karya Nostradamus dengan kejadian hari ini. Petarul de Mesurir, selaku penulis Nostradamus Bibliomancer, mengatakan Nostradamus hanyalah sosok yang percaya bahwa sejarah akan berulang, sehingga memproyeksikan peristiwa masa silam ke masa depan. Tahukah kalian juga bahwa ramalan Nostradamus dahulu dijadikan alat propaganda oleh Nazi? Selama Perang Dunia II, Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels menggunakan karya Nostradamus untuk menyampaikan bahwa tentara Jerman ditakdirkan untuk perang. Pamflet-pamflet didistribusikan di seluruh Eropa dengan harapan memperlancar kemenangan Nazi. Jadi ramalan tersebut seakan-akan dibuat memang untuk para tentara. Namun, sekutu juga mengetahui kebermanfaatan karya Nostradamus dan Inggris melakukan hal yang serupa dengan tujuan meningkatkan moral para prajurit mereka. Jadi sebenarnya, tidak spesifik apa yang dibuat oleh Jayabaya dan Nostradamus. Ramalan tersebut hanya bentuk interpretasi dari orang-orang yang berusaha mencocokkan dengan kejadian hari ini. Tidak ada satupun orang yang bisa melihat masa depan. Sekali lagi, orang-orang yang disebut memiliki kemampuan seperti Nostradamus dan Jayabaya adalah bentuk kekeliruan interpretasi, atau justru ada orang-orang yang memang mencocok-cocokkan kejadian sekarang dengan ramalan-ramalan tersebut.